Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amrusada teman-teman. Pada video kali ini merupakan video lanjutan dari part 1 naik bus angkasa trans dari terminal Cepu menuju ke Denpasar teman-teman. Dimana di video part 1 itu saya sudah review terminal Cepu yang baru dan hunting tipis-tipis di sana, serta review lengkap dari interior bus angkasa trans yang kita naiki dari Cepu menuju ke Denpasar, serta ada beberapa informasi berkaitan dengan PO angkasa trans teman-teman. Nah oke, untuk video part 2 ini kita lanjutkan, tapi saya sarankan untuk teman-teman sebelum nonton di video part 2 ini alangkah lebih baiknya nonton dulu di part 1 agar ceritanya nyambung teman-teman. Nah oke, kita lanjut langsung di video part 2 kali ini teman-teman. Nah oke teman-teman, kita ini berhenti sejenak. Ini ada perbaikan dilas bentar ya, informasinya itu yang di bagian belakang, bagian untuk apa, pijakan itu minta dilas bentar teman-teman. Itu sedang diperbaiki. Ini di daerah ya perbatasan mau masuk kota Bojonegoro teman-teman. Nah setelah kurang lebih 1 jam teman-teman, ini kita akhirnya diberangkatkan kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Denpasar teman-teman. Nah setelah saya tadi tanya-tanya ke kru, ternyata tangga yang dilas tadi atau yang diperbaiki tadi itu habis nyium kapal katanya teman-teman. Nah dengan adanya tugu itu teman-teman, berarti pertanda kita sudah mulai memasuki kota Bojonegoro. Nah di perempatan itu tadi, kalau kita arah kanan itu menuju ke Nganjuk dan sekitarnya teman-teman, ini tadi kita ambil kiri menuju ke kota. Wah kok ada bus bintang Mas, ini kok menarik sekali ya teman-teman ya. Asli ini bodinya menarik sekali. Nah oke teman-teman, ini tadi sempat ketiduran sebentar dan saya pikir tadi akan mampir di terminal Bojonegoro atau terminal Rajabesi teman-teman. Ternyata bablas atau terus dan tidak ada pemberhentian di Bojonegoro. Hanya tadi beberapa kali ngambil penumpang di agen-agen di Burdo kalau tidak salah tadi, sama di
itu nanti perjalanannya akan diiringi dengan sepanjang jalan berdampingan dengan rel kereta, teman-teman. Oke, kita nikmati perjalanan. Sekarang pukul 12:30 ya. Perjalanan sudah udah 3 jaman dari terminal Cepu ya teman-teman, dan 1 jam tadi sempat berhenti di daerah Kabupaten perbatasan Bojonegoro untuk benerin tangga untuk pintu masuk bis teman-teman, karena kemarin informasinya pas waktu naik kapal dan turun kapal itu kebetul. Nah, ini kita sekarang memasuki daerah Babat teman-teman, daerah yang ada persimpangannya juga. Nah, di depan kita itu atau persis di depan pasar Babat ini ada pertigaan ini. Kalau kita nganan itu menuju ke arah Jombang, Nganjuk, Kediri teman-teman. Nah, ini kita berhubung mau ke Surabaya, ngambil kiri untuk masuk di jalur Pantures teman-teman ya. Jadi setelah ini kita langsung bypass sampai nanti di terminal Bundar Gresik teman-teman. Nah, di pertigaan ini, di titik inilah teman-teman, bus yang dari arah Tuban, Semarang dan lain-lain itu bertemu dengan bus dari arah Purwodadian teman-teman. Nah, di sini dia, di titik inilah titik temu antara bus dari Purwodadi dan dari Semarang. Sore ngene. Sore ku jane peniku. Mari ngono esuk kok jadi tering. Terus awan dene tangi. Iku kon penanggone juga lawan. Kayak ini juga lawan. Cuman enggak ada nek. Beda berasa nanti. Sikile ya tuku kerupuk esiku. Oke, enggak pikir atau berkata langsung di tangan tuku ini. Saya sekolah murah tangan berkata tidak lebar dan nah itu berarti kanggo wong berarti kurang macet iki sepur liwat ini bisa paling gila tukang toko ya. Atau kalau kerupuk kayak meniran Pak Mama ya. Jadi Pak. Dia meniran, nek sak sebone lho kayak meniran kok. Bumbu-bumbu man tak kayak ngisar iku, Nduk. Bumbune kayak terminal sapi ya. Nah, itu dia terminal Lamongan teman-teman. Saya kira masuk, ternyata ini kita lanjut. WD Scania K360 JB5 nya GHTS. Ada yang tahu rute mana? Jaya Utama Indo teman-teman, yang dari Semarang. Kenceng amat. Asik kayaknya tuh.
Di sini kita masuk di Terminal Bundar. Wih, JB5-nya Sinar Jaya. Oh, dipakai rute Gresik ke Jakarta, teman-teman. Wih. Luar biasa Sinar Jaya ya. Itu unit barunya loh. Waduh, pengen saya nyobain. Nah, ini di Terminal Bundar kita tidak lama, teman-teman, karena ngambil 4 penumpang tadi ya. Setelah itu kita langsung jos menuju ke Terminal Purabaya Murasih, teman-teman. Jadi teman-teman yang naik dari Terminal Bundar juga bisa, itu agennya ada di pojokan lah ya kalau tidak salah tadi. Nah, langsung datang saja atau hubungi agen di Terminal Bundar, teman-teman. Nah, setelah keluar dari Terminal Bundar, tidak lama berselang kan langsung kita ambil tol menuju ke Terminal Purabaya Bungurasih. Nah, jadi setelah Bundar masuk tol ke Ngiri ke arah Surabaya atau Sidoarjo, teman-teman. Di tol sempat ketiduran nih, teman-teman. Waduh, karena kecapean juga ya, karena kemarin habis full kegiatannya di rumah juga, teman-teman. Ini kita sudah nyampe di Medaeng, teman-teman. Di mana tandanya sebentar lagi kita akan memasuki Terminal Purabaya Bungurasih. Nah, tapi informasinya mau ngisi solar dulu, setelah itu baru masuk ke Terminal Purabaya Bungurasih, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita sampai juga di Terminal Purabaya Bungurasih, tepatnya di Sidoarjo, teman-teman. Dan perjalanan kurang lebih ya 7 jam, karena sekarang jam itu menunjukkan pukul 4 waktu Indonesia Barat, teman-teman. Secara keseluruhan sih ya sebenarnya busnya saya tidak masalah sejauh ini ya, teman-teman, sejauh ini. Tetapi yang bikin sedikit tidak nyaman itu tadi di pinggir saya, itu tadi naik dari Babat. Nah, dari agen Babat. Nah, di agen Babat itu telepon sampai tadi mau masuk Terminal Bundar, teman-teman. Dan setahu saya itu tadi dimatikan terus ditelepon lagi sama orang lain, tak tinggal tidur pemakai headset juga akhirnya, teman-teman. Itu saja sih yang menurut saya kurang nyaman menurut saya, teman-teman. Secara keseluruhan bisnya itu is okay, sampai detik ini masih tidak masalah, teman-teman. No problem ya. Oke, kita review untuk eksteriornya. Nah, untuk bodi bus ini itu menggunakan bodi dari karoseri Tentrem, teman-teman, yang model Scorpion X. Nah, ini bekas bus dari Mulyo Indah kalau tidak salah ya, teman-teman ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Dengan sasis Mercedes-Benz 1626, sudah air suspensi, teman-teman. Nah, untuk secara keseluruhan mungkin teman-teman juga lebih tahu ya untuk apa namanya
untuk detail eksterior dari bus yang kita naik. Nah, oke teman-teman, kita sambil nunggu keberangkatan bis, kita hunting tipis-tipis ya di di Terminal Purabaya Bungurasi di sore hari ini. Di sini paling ujung ada wisata Komodo atau Puspasari yang tujuannya sama ke Bali, teman-teman. Lalu di sini ada Tiara Mas terbaru dengan kelas priority class kalau tidak salah itu, teman-teman ya. Nah, ini dia untuk bisnya. Nanti kapan-kapan kita cobain dah yang priority class. Apa perbedaannya dengan eksekutif yang biasa, teman-teman. Lalu di sampingnya itu ada KYM Trans yang Sweet Family. Dan di sini ada KYM Trans yang eksekutif ya, teman-teman ya. Lalu di sampingnya ada KYM Trans yang eksekutif juga, tapi jurusannya ke Bandung, satu ke Jakarta. Lalu sampingnya ada Gunung Harta, Menggala. Lalu sampingnya ada wisata Komodo atau Puspasari ya. Sampingnya ada Wiji dan seterusnya ada bus-bus AKDP. Lalu yang di sebelah sini selain ada KYM Trans Sweet Family, ada Sarwonadi Trans menggunakan bodi Avante. Depannya ada Bali Perdana dan bus arah Jepara serta bus arah ke Bumi Ayu Bandung kayaknya samping situ. Itu sih untuk jam-jam segini sore hari ini. Karena sore hari ini itu relatif keberangkatan menuju ke Bali, teman-teman ya. Nah, oke, kita langsung mendekat aja ke bus karena mungkin bus juga akan langsung diberangkatkan, teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini kita melanjutkan perjalanan lagi dari Terminal Purabaya Bungurasi. Kalau informasinya langsung ngejos menuju ke pelabuhan Ketapang yang ada di Banyuwangi, teman-teman. Tetapi kita lihat nanti apakah langsung atau bagaimana, saya juga kurang tahu, teman-teman ya. Ini sekarang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, berangkat dari Terminal Purabaya Bungurasi maksud saya, teman-teman. Nah, ini kita sudah mulai keluar dari Terminal Purabaya Bungurasi, teman-teman. Dan di depan kita ada Sinar Jaya Sweet Class. Kalau tidak salah ini, oh itu dia, ada tulisannya jurusannya dari Bandung menuju Malang. Ini baru dibuka dah rute ini kalau tidak salah, teman-teman. Nah, seperti biasanya ya kalau di Terminal Purabaya Bungurasi seperti ini ya, antrinya luar biasa sekali, teman-teman. Dan di samping kita ada Setiawan, jurusannya sama menuju ke Denpasar. Oh ya, sedikit informasi juga dari Terminal Purabaya Bungurasi ini hampir full seat kurang 2. Informasinya dari kru nanti akan jemput di daerah Pasuruan informasinya ya, tapi nggak tahu Pasuruannya sebelah mana nih, teman-teman. Selepas dari Terminal Purabaya Bungurasi, teman-teman, kita dibagikan tote bag, tapi tidak tahu ini isinya apa ya. Tapi kenapa, kayaknya sih snack ya, tapi kenapa, pertanyaan saya, diserahkan pas waktu kita lepas dari Surabaya. Terus untuk penumpang-penumpang yang dari Purwodadi atau dari Cepu ya, kayak tadi misalkan ini saya nahan lapar tadi, teman-teman, asli. Sampai tadi di Terminal Purabaya Bungurasi tadi akhirnya saya beli makan terlebih dahulu. Oke lah, setelah ini kita buka dulu, nanti kita review untuk detailnya nanti setelah kita selesai ngetrip ya, teman-teman ya. Kita review detail aja. Nah, ini kayaknya kok lewatnya bawah, nggak lewat tol.
kita juga tidak tahu ini teman-teman ya. Mudah-mudahan juga ndak macet juga ya. Kalau ini beneran lewat kita bawa satu-satu ya teman-teman ya. Ini untuk tote bagnya. Ini ada roti ya, roti tawar begitu ya, tapi semacam coklat lah dalamnya sepertinya. Terus ada lagi dalamnya sama, oh coba sama permen aja teman-teman. Maka ada lagi, tidak ada lagi teman-teman. Jadi ada 2 item ini yang dibagikan dalam tote bag teman-teman. Dan kita juga dibagikan air mineral Cleo teman-teman, ini 550 ml. Nah, dan saya masih bingung ini teman-teman, kenapa ya dibagikan setelah terminal Purabaya Mangurase. Mungkin ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Dan pertanyaan saya yang kedua itu, nasib penumpang-penumpang yang dari Cepu ataupun Purwodadi itu kan berangkat dari terminal Cepu lah, misalkan kayak tadi misalkan saya itu kan berangkat setengah 10 ya, dan nyampe di terminal Purabaya Mangurase itu pun jam 3:04. Terus kok nggak dibagikan di awal ya teman-teman ya? Ini teman-teman ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Ternyata tadi jemput di agen teman-teman, dan ini langsung naik tol lagi. Kita sampai di rumah makan Bromo Asri. Ini letaknya di Tongas kalau tidak salah teman-teman. Masih di perbatasan Tongas di Probolinggoan teman-teman. Nah ini kita barengan dengan bus Gunung Harta yang dari Malang. Ternyata saya baru tahu Gunung Harta hijau yang dari Malang menuju Denpasar itu servis makanya di sini ternyata teman-teman. Yang ini ya. Sama bus satu lagi, bus pariwisata, bus Bimo. Asal Jogja kalau tidak salah ya. Ini bodi Morodadi Prima teman-teman. Oke, kita langsung servis makan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita ibadah ya nanti ya, sama ke toilet. Oke. Nah ini dia teman-teman untuk ruang dan kondisi saat ini servis makan aneka ya teman-teman ya. Oke, kita masih antri, nanti kira-kira masakannya seperti apa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini dia untuk servis makan aneka trans teman-teman. Tadi untuk sayurnya prasmanan sih ya, cuman untuk ayamnya saja yang ada gatekeepernya tadi teman-teman, jadi dibagiin satu-satu. Untuk tempe bebas,
mie bebas, kerupuk bebas, semangka juga bebas. Untuk tehnya tadi saya milih teh hangat. Kalau es teh tadi ada nggak ya? Perasaan tadi nggak ada sih, jadi saya pilih teh hangat aja juga. Oke, kita lakukan servis makan terlebih dahulu teman-teman. Nah oke teman-teman, ini kita sudah selesai servis makan dan tadi sempat ke toilet dan beribadah juga. Untuk rumah makan Bromo Asri di sini bersih semuanya, termasuk toiletnya teman-teman, luar biasa bersihnya. Untuk rasa masakannya teman-teman, kalau saya rasakan sekilas ya itu standar-standar saja, tapi kalau secara detailnya untuk ngasih nilai saya tidak berani ngasih nilai. Karena apa teman-teman, terus terang badan saya ini baru sunfit dan makan pun masih nggak enak gitu loh teman-teman ya, karena 3 hari kemarin juga terkapar badan ini teman-teman. Dan ini sudah agak mendingan dan bisa dibuat untuk perjalanan, ya oke lah kita jalan kan gitu teman-teman ya. Dan ada kewajiban juga bahwa besok itu harus sudah nyampe di Lombok seperti itu teman-teman. Jadi mohon maaf untuk kali ini tidak saya nilai, karena kalau saya nilai berarti sudah ada rasa, harus sudah ada rasa yang benar-benar bisa saya rasakan teman-teman ya. Jadi seperti itu. Tapi untuk overall, kalau tak lihat tadi sekilas dari penumpang-penumpang yang lain semuanya habis kok teman-teman. Dari masakannya sepertinya sih enak ya, tapi kalau saya yang rasakan tadi cuma ada rasa asinnya saja ya, rasa standar aja lah seperti itu. Oke, kita sambil nunggu bisnya kita berangkat. Ini krunya tadi barusan sholat ibadah, jadi kita tunggu mungkin sebentar lagi. Tadi sih dikasih waktu 30 menitan, sekarang pukul 18.56 teman-teman. Oke, kita sambil nunggu-nunggu di depan bus dan ngobrol-ngobrol dengan penumpang-penumpang lain. Akhirnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, 7 malam teman-teman, ini bus diberangkatkan lagi menuju ke pelabuhan Ketapang. Langsung ngejus ya kalau ini teman-teman. Nah, setelah kita tadi keluar dari pintu tol Pasuruan dan masuk rumah makan ke Bromo Asri tadi, dan ini kita masuk tol kembali di Leces atau di Probolinggo Timur teman-teman. Nah, nanti akan turun lagi di gerbang tol Gending. Nah, itu perjalanan ya kalau normal sih ya itu masih ya kurang lebih 5-4 jam sih nyampe di Ketapang teman-teman.
Nah kan benar teman-teman, tadi firasat yang pertama kayak mesin gitu loh teman-teman, nggak kayak nggak kenceng tarikannya gitu, nggak tahu ada masalah apa. Terus ini di Ketapang juga, wah memang luar biasa antrinya. Nah sekarang pukul setengah 3 waktu Indonesia Barat teman-teman, sudah 1,5 jam tadi masuk di Ketapang pukul 1 ini, tapi kita masih ngantri. Wah memang luar biasa hari ini. Nah oke teman-teman, ini pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Antri selama kurang lebih 4 jam lebih ya, 3 jam atau 4 jam tadi teman-teman. Sampai sekarang, dan ini badan sedikit dari Naksir. Nanti sampai di pasar lagi dahulu teman-teman. Asli, karena tadi juga ketiduran dan luar biasa perjalanan kali ini. Banyak sekali yang harus nantilah di akhir kita nilai secara keseluruhan angka satu. Ketapang ini kita akan melakukan penyeberangan selama kurang lebih 45 sampai 1 jam hingga nyampe di pelabuhan Gilimanuk. Oke, kita istirahat terlebih dahulu ya teman-teman. Dan akhirnya kita sandar juga di pelabuhan Gilimanuk teman-teman, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Nah ini sudah ada perbedaan 1 jam ya dengan waktu Indonesia Barat teman-teman. Ini sekarang akhirnya kita sandar juga di pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrane, Bali teman-teman. Nah dari sini kalau tidak macet ya mungkin 3 jam sudah sampai di Denpasar teman-teman. Kita lihat nanti ya teman-teman, karena terus terang dari kecepatan time management dari bus Angkasa Trans ini menurut saya sih kurang. Begitu sih teman-teman.
ini kita sampai di terminal Ubung teman-teman, dan bus ini masih bongkar paket ya. Setelah ini bus akan melanjutkan perjalanan menuju ke garasi yang ada di Bidade, Jalan Bidade. Mungkin setelah ini kita cari sarapan dulu ya, karena perut lapar sekali. Dan setelah itu ambil motor dan langsung melanjutkan perjalanan ke Lembar. Nanti pas waktu di kapal mungkin ya kita review untuk perjalanan kali ini teman-teman, karena perjalanan kali ini sangat-sangat berkesan teman-teman. Oke, kita langsung menuju ke depan untuk cari sarapan teman-teman. Nah oke teman-teman, akhirnya saya nyampe juga di Lombok teman-teman. Nah ini saya nilai secara umum saja ya teman-teman ya. Dengan perjalanan waktu kurang lebih dari saya setengah 10 sampai di Ubung itu jam 9 ya, hampir 20 jam lebih ya, padahal dari Cepu teman-teman. Time manajemennya menurut saya kurang bagus, mungkin bisa diperbaiki ya untuk time management. Yang kedua terkait masalah servis snack, itu servis snack saya berharap kemarin itu, padahal tidak berharap, maksud saya tidak berharap ada snack, tetapi malah dikasihkan di Surabaya. Malah jadi pertanyaan untuk saya, kenapa kok dikasihkan di Surabaya? Karena perjalanan dari Cepu ke Surabaya itu juga cukup lama. Itu yang perlu dipikirkan teman-teman. Terus untuk servis makan saya tidak berani menilai terlalu detail, karena posisi saya pas waktu servis makan juga kurang fit, jadi rasanya cuma asin saja teman-teman. Tapi kalau dilihat dari penumpang yang lain sih habis semua, sepertinya sih recommended lah untuk rasa masakan di rumah makan Bromo Asri kalau tidak salah ya kemarin. Terus untuk secara keseluruhan krunya ramah, agennya ramah, cuma ya beberapa tadi dari servisnya teman-teman ya. Lalu untuk interior bisnya itu sebenarnya saya tidak masalah dengan suara berisik yang dihasilkan kabinnya, tetapi saya sedikit mempermasalahkan dengan kursinya teman-teman. Mungkin kursinya bisa secepatnya diperbaiki ya, agar penumpang lebih nyaman teman-teman. Itu saja sih. Kalau dengan harga 310 menurut saya cukup recommended teman-teman. Kalau dibilang recommended masih belum. Kalau menurut saya cukup recommended dengan bus yang sudah lama, Mercedes-Benz 1626 yang lama ini ya, itu sudah cukup recommended dengan kursi yang seperti itu. Sebenarnya kalaupun toh diperbaiki itu malah lebih recommended. Lalu yang kedua terkait masalah snacknya mungkin diperbaiki lagi, dikasih sekali, tidak dikasih sekalian, atau dikasih, kalau dikasih perlu dipikirkan yang dari Cepu. Itu saja kalau dari saya teman-teman. Mungkin video kali ini saya akhiri terlebih dahulu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan teman-teman. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar saya tetap semangat dalam video. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.